Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di pertemuan 14, Sri Dinengsi, biasa dipanggil dengan Bu Dini, dengan mata kuliah fetoterapi. Oke, baik, saya akan share screen. Ya, ya, pada hari ini kita akan bahas tentang fitoterapi pada anak. Yang seperti yang saya sampaikan bahwa kita masuk di mata kuliah fitoterapi. Nah, dalam fitoterapi atau pemanfaatan herbal pada anak, kita memerlukan perhatian khusus, yaitu dari struktur dan fungsi organ anak ini juga belum berkembang secara sempurna. Perhatian khusus yang kedua, respon dari farmakokinetik dan farmakodinamiknya juga berbeda dari sistemnya orang dewasa, dan rentang terapeutik yang digunakan juga berbeda juga pada antara anak dengan orang dewasa, dan biasanya obat yang masuk di dalam tubuh anak-anak ini akan lambat untuk diproses ekskresi dan di metabolisme. Nah, basic dari fitoterapi untuk anak-anak ini adalah yang pertama, pemberiannya harus di bawah pengawasan ketat oleh orang yang memiliki keahlian pengobatan herbal atau fitoterapi. Dosisnya juga harus sesuai dengan rekomendasi yang ada di dalam kemasan. Atau yang ketiga, jika dosis tidak tersedia, biasanya akan menggunakan rumus dari pengurangan dosis untuk anak, biasanya berdasarkan berat badan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang fitoterapi pada anak, yaitu pada ISPA, pada anoreksia, pada diare, konstipasi. Jadi, ISPA, anoreksia untuk gondongan, panas dalam dan kembung, saya sudah sampaikan untuk tugas kelompok. Nah, pertama saya bahas tentang anoreksia. Biasanya kita menggunakan adalah dengan temulawak atau Curcuma xanthorrhiza. Biasanya temulawak ini ada di beberapa daerah disebut dengan koneng gede atau temulabak. Nah, bagian yang digunakan pada temulawak ini adalah rimpangnya. Temulawak ini diindikasikan untuk anoreksia dan kontraindikasinya jika terjadi obstruksi saluran empedu. Kandungan kimia daripada temulawak ini adalah rimpang temulawak ini mengandung kurmin, kurang lebih adalah 0,8 sampai 2%, dan terdiri dari kurmin dan dimetoksirkurmin, minyak astrisinya juga ada, terus alfa kurmin, beta kurmin, beta atlaton, dan yang lainnya. Nah, ditemukan dari data keamanannya bahwa LD50 ya, yang pada pemberian ekstrak etanol per oral pada mencit, yaitu lebih dari 5 gram per kilogram berat badan. Pada tikus dan guinea pig itu juga LD50-nya adalah lebih dari 5 gram per kilogram berat badan. Nah, pada uji klinik fase yang pertama dari 28 orang yang sehat, itu dengan dosis 8.000 mg per hari selama 3 bulan, di sini tidak menunjukkan efek toksik. Dan dari 5 penelitian yang pada manusia dengan dosis 1.125 sampai 2.500 mg kurmin per hari juga tidak menunjukkan toksik. Nah, di sini juga ada peringatan bahwa peringatan jika gastrisisnya dan terjadi gastritis pada dosis besar, bisa terjadi nefrolitiasis, dan hati-hati juga untuk penggunaan bersamaan dengan obat pengencer darah. Interaksinya belum diketahui secara pasti. Di sini ada data manfaat melalui uji praklinik dan uji klinik. Dari uji praklinik itu yang diberikan pada tikus, serbuk rimpang ini, temulawak ini dapat meningkatkan aktivitas musin dalam cairan lambung, dan rebusan rimpang ini juga dapat menurunkan kontraksi usus halus. Nah, yang kedua, pada 60 mencit yang dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok yang diberikan dosis 0,25 ml dan 0,50 ml, dan kontrol yang diberikan secara 14 hari, diberikan jamur cengkok yang berisi dari salah satunya adalah temulawak, ini juga dapat meningkatkan berat badan pada mencit dengan
di dosis 0,5 mili. Pada 56 orang yang dibagi kelompok temulawak dan kelompok kontrol, pada kelompok temulawak terjadi peningkatan nafsu makan lebih banyak dibanding dengan kelompok kontrol. Dan peningkatan asupan kalori dan protein juga dialami pada kelompok temulawak. Pada uji klinis, jadi dapat disimpulkan di sini pada uji klinis terbukti adanya peningkatan aktivitas pencernaan, termasuk peningkatan absorpsi di dalam usus halus. Nah, asupan oral ekstra kasar temulawak ini dengan dosis 50 mg per hari selama 35 hari ini dapat meningkatkan nafsu makan pada pasien anoreksia primer kelompok dewasa muda. Nah, dari beberapa hasil penelitian yang saya dapatkan juga, pada 26 anak dengan usia 6 sampai 9 tahun diberikan dengan dosis 2 gram per hari selama 3 minggu, itu dapat peningkatan berat badan. Hasil penelitian yang kedua, itu juga diberikan serbuk limpang temulawak selama 29 hari dengan dosis 2 gram dalam 150 mili diminum sehari 2 kali setelah makan. Di sini akan terjadi perubahan porsi makan, jumlah kalori, dan peningkatan berat badan. Nah, dari penelitian ini diberikan dalam bentuk kemasan sirup, puding, dan ada beberapa yang dengan es krim. Efek samping dari temulawak ini pada dosis besar atau pemakaian yang berkepanjangan dapat meningkatkan iritasi membran mukosa lambung. Nah, dosis yang dianjurkan atau posologinya adalah 3 kali 1 kapsul atau 200 mg ekstrak per hari. Yang kedua adalah pada pemanfaatan atau fitoterapi pada batu. Yang pertama adalah adas atau biasa disebut dengan jinten manis, adas pedas. Ini yang biasa kita gunakan adalah buahnya. Di sini nama latinnya adalah Pimpilena anisum atau Anisum officinarum. Kandungannya di sini ada minyak atrisi 1,5 sampai 5%. Dengan komponennya adalah antara lain transanetol, linolol, tripenol, dan ada estragon, dan ada yang lainnya. Kandungan data dari keamanannya ada 50 oral minyak astrisi ini pada tikus adalah di dosis 2,25 gram per kilogram berat badan. Sedangkan pada mencit 750 mg per kilogram berat badan. Jadi dosis maksimumnya sudah 500 mg per kilogram berat badan. Minyak atrisi oral pada tikus yang diberikan adalah 2,7 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau disimpulkan bahwa jika diberikan dosis berulang pada 6,9 mg per kilogram badan yang diberikan pada tikus, ini akan menimbulkan gangguan hati berupa perubahan bentuk, bintik, dan ujung lobusnya yang menjadi tumpul. Dan ada beberapa insiden tumor hati ini dengan dosis 550 mg per kilogram berat badan juga terjadi tumor hati. Senyawa ini menunjukkan aktivitas estrogenik, antiprogestasional, androgenik, dan anti-androgenik. Dan ditemukan juga ada aktivitas anti-fertilitas dan anti-inflamasi yang 100% diamati pada tikus dengan dosis 80 mg per kilogram berat badan. Nah, data manfaat dari uji praklinik dan uji klinik di sini ada uji praklinik. Buah adas ini dengan dosis 0,0 mol per liter mempunyai efek relaksan bermakna atau 0,05 pada cincin trakea di Guinea Pig, di mana terjadi kontraksi dan bronchodilator secara in vitro. Buah ini juga, atau buah adas ini juga dapat menginduksi shift paralel ke kanan pada kurva respon
metakolin yang menunjukkan adanya efek bronchodilator. Ini mungkin karena diinfisi oleh reseptor muskarinik. Nah, kandungan dari buah adas ini ada anetol, itu dapat menstimulasi dan merelaksasi saluran pernafasan dan merangsang sekresi kelenjar saluran nafas. Di sini kita lihat juga di uji kliniknya pada 62 pasien di mana usia rata-ratanya adalah 50 tahun dan mengalami batuk iritasi karena common cold 29-nya dan mengalami bronkitis 20 orang dan mengalami gangguan saluran pernafasan dengan mukos yang sangat kental itu 15 orang. Di sini diberikan suspensi per hari 10 mili atau kurang lebih 7,5 sampai 15 mili sirup dan rata-rata diberikan terapinya adalah 12 hari karena di rentangnya adalah 23 sampai 23 hari. Di sini menunjukkan perbaikan batuknya itu dibanding dengan yang baseline atau yang placebo. Nah, indikasinya pemberian buah adas ini adalah batuk yang produktif karena sifatnya ekspektoran. Kontraindikasinya hati-hati alergi yang terjadi pada anetol dan pada anak usia kurang dari 12 tahun, pada kehamilan dan pada laktasi. Peringatan, kandungan dari transanetol pada buah adas ini dilaporkan mempunyai aktivitas estrogenik, antiprogestasional, androgenik, dan anti-androgenik. Efek sampingnya kadang terjadi alergi pada mukosa saluran nafas yang bisa saja menimbulkan asma, mual, dan toksisitas dari anetol ini pernah dilaporkan juga dengan gejala hipertonia, pergerakan okular atipik, twitching, cyanosis, anoreksia, dan vomitus. Posologi atau dosis yang dianjurkan di sini adalah 2 kali 1 tea bag, kurang lebih adalah 3 gram serbuk per hari yang diseduh dengan 1 gelas air. Interaksinya di sini pemberian buah adas ini hati-hati diberikan bersamaan dengan ciprofloxacin. Ini dapat mempengaruhi absorpsi, distribusi, eliminasi, serta juga mengurangi ketersediaan daripada manfaat ciprofloxacin hampir 1,5 kalinya. Nah, yang kedua yang diberikan pada batuk adalah timi atau biasa di latinnya adalah Thymus vulgularis ataupun Thymus zigris. Di sini yang digunakan adalah bagian daunnya, di mana kandungannya utamanya adalah timol dan carfacrol kurang lebih dari 60% di sini. Dan yang lainnya, data keamanannya di LD50 ekstrak per oral pada mencit adalah 0,5 sampai 3 gram per kilogram berat badan, di mana ini setara dengan 4,2 sampai 26 gram simplicia kering. Nah, pada LD50 di minyak astrisinya adalah 2,84 per gram per kilogram berat badan pada tikus. Kalau tadi yang pada mencit, ini pada tikus. Dan 10% pada tikus yang diberikan selama 6 minggu itu tidak memperlihatkan efek toksik. Sedangkan efek toksiknya di LD50 ekstrak pada 5% pada 80 tikus lebih dari 5 gram per kilogram berat badan. Indikasi pemberian time ini adalah batuk ekspektoran di grade C. Kontraindikasinya adalah kehamilan dan laktasi. Peringatannya, jika ada alergi atau sensitif silang pada alergi terhadap seledri atau pada serbuk sari. Efek sampingnya adalah terjadi dermatitis kontak, interaksinya belum diketahui secara pasti, posologinya atau dosis yang dianjurkan adalah anak di sini anak yang lebih besar atau sama dengan 1 tahun dan orang dewasa. Jadi di sini pada anak umur 1 tahun dan dewasa adalah 2 kali 1 sendok makan atau 250 mg ekstrak cair dari timi ini. Nah, uji praklinik yang pertama pada Guinea pigs
diberikan pada kelompok eksperimen ini dengan air timi pada timi itu dengan dosis 0,25, dosis 0,5, 0,75 dan 1 gram per sen. Dan pada kelompok kontrol diberikan tiopilin dengan dosis 0,25, 0,5, 0,75 dan 1 milimol. Di sini terdapat korelasi yang bermakna antara efek relaksan dan kadar daripada tiopilin ini pada semua kelompok yang dieksperimen, ya, dengan p-value kurang 0,001. Pada uji praklinik yang kedua, yaitu pada kodok yang diberikan timol atau carfacrol, di sini terjadi peningkatan sekresi mukus bronkus setelah pemberian ekstrak timi dan Oke, saya lanjutkan tadi di sini ya. Ya, jadi terdapat korelasi yang bermakna, sedangkan pada di kodok terjadi sekresi mukosa bronkus setelah pemberian ekstrak timi ini. Jadi kalau dilihat pada kelompok eksperimen ini terdapat efek spasmolitik karena timi ini yang disebabkan karena kandungan polimetolsiflon, di mana dia menghambat respon antagonis reseptor spesifik seperti asetylkolin, histamin, dan L-norepinephrine. Kandungan flavon bekerja sebagai antagonis non-komparatif dan non-spesifik dengan memperlihatkan efek antagonis dari CA2+ dan mukolotropik yang bekerja secara langsung pada otot polos. Dari beberapa bukti eksperimen lain juga menunjukkan minyak timi mempunyai aktivitas sekretomotorik yang berhubungan dengan saponin yang diekstrak dari timi vulgaris. Di uji klinik, yang pertama pada 60 orang dengan batuk produktif yang tanpa infeksi traktus respiratori atau tanpa komplikasi, 31 orang yang diberikan sirup timi 3 kali 10 ml per hari selama 5 hari dan 29 orang diberikan preparat brunhexin 3 kali 10 ml per hari selama 5 hari. Di sini tidak ada perbedaan yang bermakna antara pemberian pada pasien yang diberikan sirup timi dan brunhexin dengan pelaporan gejala pada hari kedua dan hari kelima. Jadi sama antara tidak ada perbedaan, sama-sama antara yang diberikan timi dan yang diberikan brunhexin. Nah, pada uji klinik yang kedua dari 154 anak usia 2 bulan sampai 14 tahun atau rata-ratanya adalah 4 tahun lebih ya, 4,4 tahun dengan bronkitis, di mana 108 pasiennya diberikan sirup timi 15-30 ml, mengandung kurang lebih adalah 97,6 mg ekstrak cair timi, dan diberikan selama 7-14 hari atau rata-ratanya adalah 8 hari. Nah, di sini dibandingkan dari kondisi awal dia mengalami batuk, terjadi perbaikan intensitas batuknya 95% pada pasien kurang lebih adalah 93,5%. Jadi mengalami perbaikan intensitas batuknya. Nah, ini dari menggunakan dengan timi. Yang selanjutnya adalah diare. Di sini diare yang bisa digunakan di sini dengan jambu biji atau disebut dengan Psidium guava ya. Di sini ada beberapa nama daerahnya, jambu klutuk ya kan, ada yang lain lagi. Terus di sini juga saya rasa untuk deskripsi tanamannya juga teman-teman di sini tahu bagian yang biasa digunakan adalah dengan daunnya. Di sini memiliki kandungan kimia senyawa dari flavonoid adalah wijafarin, quercetin, quercitrin, isoquercetin, dan yang lainnya.
dari data keamanannya di LD 50-nya yang diberikan pada mencit secara intraperitoneal adalah 13,2 atau 8 sampai 95 atau 19,23 mg per 10 gram berat badan. Pada per oral 5 gram per kilogram berat badan, dan ekstrak metanol di sini adalah 2 gram per kilogram berat badan. Efek sampingnya pemberian dari daun jambu biji ini adalah konstipasi dan dilaporkan beberapa mengalami alergi. Interaksinya, di mana daun jambu biji ini dapat menghambat absorpsi zat basil interaksi dan menghambat absorpsi zat besi. Dosis yang digunakan untuk pasologinya adalah 4 kali 1 tablet atau 500 mg ekstrak per hari diminum saat makan. Dari data manfaat ada data praklinik. Di sini kandungan quercetin dalam daun jambu biji ini menunjukkan efek menurunkan kontraksi ilium melalui efek antagonis kalsium serta menghambat sekresi asetilkolin dalam lambung. Ekstrak metanol pada dosis 200 mg per berat badan itu menunjukkan efek hepaprotektor yang setara dengan similarin 100 mg per kilogram berat badan. Saya lanjut lagi. Nah, ekstrak daun ini, ekstrak daun jambu biji ini menunjukkan adanya efek anti diare, di mana dia mengurangi efek peristaltik dan memiliki khasiat juga anti amuba, antibakteri, diantaranya Shigella flexneri, Salmonella typhi, Bacillus, dan Clostridium. Secara in vitro, ekstrak dari heksanak, metanol, dan air juga menunjukkan efektivitas spasmolitik, di mana sedangkan ekstrak etanol juga mempunyai efektivitas terhadap enterobakteri. Flavonoid dari jambu biji ini seperti morin, quercetin, glikosidanya juga dapat menghambat mikroba patogen. Ekstrak metanol dalam jambu biji ini yang diberikan secara oral dengan dosis 50 sampai 200 mg per kilogram berat badan dapat menghambat diare pada tikus yang diinduksi dengan minyak jarak. Selain itu juga dapat meningkatkan konsistensi dari feses, efek spasmodik dan antidiare ekstrak juga dihambat melalui motilitas ususnya. Jadi, efek dari spasmolitik ini berhubungan dengan dari kandungan flavonoid yang ada di jambu daun biji. Jadi, pada tikus maupun mencit menunjukkan pengurangan motilitas usus dengan mekanisme kerja seperti atropin dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan dan menurunkan frekuensi keparahan diare seperti loperamid 10 mg per kilogram berat badan. Dari uji klinisnya, mekanisme antispasmodik ini disebabkan karena inhibisi terhadap sekresi natrium dan kalium dan berkurangnya transport air melalui dinding membran. Indikasi pemberian dari daun jambu biji ini adalah diare ringan, kontraindikasinya belum diketahui, dan hati-hati atau peringatan pada kulit yang sensitif, bulu halus pada helai daun bisa menimbulkan reaksi alergi, dan juga kalau diberikan dalam jangka yang panjang bisa mempengaruhi dari pembekuan darah, dan buah yang masih mentah juga, buah masih mentah tidak dicerna oleh lambung dan bisa mengakibatkan rasa mual. Jadi jangan digunakan dosis yang lebih dan jangan digunakan dalam jangka yang lama. Nah, yang selanjutnya kita masuk di konstipasi. Konstipasi ini juga sering terjadi pada anak-anak ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah daun sendok atau nama latinnya adalah Plantago mayor atau Psyllium. Nah, biasanya ada beberapa nama daerah daun sendok ini disebut dengan daun urat atau otot-ototan ataupun yang lainnya. Bagian yang digunakan adalah bagian daunnya. Kandungan kimia dari daun sendok ini, Psyllium tadi adalah glukosid, aukubin, ada tanin, ada mokus, vitamin C, provitamin A, dan dalam bijinya terdapat
estradiol saponin, dan pada daun yang segar mengandung flavonoid, karbohidrat anitol, potasium, dan sitrik asid. Data keamanannya adalah per oral lebih dari 4 gram per kilogram berat badan yang diberikan pada tikus, sedangkan per oral dengan ekstrak air etanol 1:1, daunnya adalah 11,9 gram per kilogram berat badan yang diberikan pada mencit. Indikasinya adalah konstipasi grade B, kontraindikasinya adalah kehamilan, laktasi, obstruksi usus, dan alergi. Peringatannya, hati-hati pada anak yang di bawah 6 tahun karena ini harus supervisi dengan dokter. Pasologinya atau dosisnya adalah 3 kali 1 saset atau kurang lebih 2 gram serbuk per hari. Uji kliniknya di sini dari 170 subjek dengan konstipasi kronik idiopatik, dan ada kontrolnya juga ya. Di sini ada diberikan sama-sama selama 2 minggu, ada yang diberikan dengan placebo atau Vasopressin, ada yang diberikan dengan Psyllium tadi, dengan daun sendok tadi, dengan dosis 2 kali 5,1 gram per hari, dan ada diberikan juga dengan Dokuset sodium dengan dosis 2 kali 100 mg per hari, diberikan sama-sama 2 minggu. Nah, di sini kita lihat dari beberapa parameternya, ada 3 parameter yang digunakan, yaitu parameter dengan bagaimana kandungan air dalam fesesnya, berat fesesnya, dan feses total dalam per minggu. Di sini kita teman-teman sama-sama lihat ya, daun sendok lebih baik ya dibanding dengan Dokuset sodium untuk melembutkan feses dengan meningkatkan kandungan air. Yang dilihat ya bahwa pada kandungan air di daun sendok ada 2,33%, pada glukoset sodium hanya 0,01%, dan merupakan laksan yang efektif pada subjek dengan konstipasi kronik idiopatik. Jadi parameternya ada 3 parameter ini. Baik, selanjutnya mungkin ini yang sudah saya tugaskan juga kepada teman-teman mahasiswa di sini ya. Ada mengeksplorasi lagi daun meniran pada gondongan, bagaimana dengan kembung, panas dalam dengan cincau atau alang-alang, ispa dengan sambilotonya, konstipasi ada juga dengan menggunakan daun buku dan lidah buaya. Sekian presentasi saya hari ini di mata kuliah fitoterapi dengan subtopik bahasan fitoterapi pada anak. Maaf kurang dan lebihnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.